Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Saya Dewi Karlianti, mengajar di SMA Negeri 1 Pantai Labu sebagai guru pengampu bidang studi fisika. Nah, Ananda sekalian, berhubung kita masih dalam masa pandemi, maka pembelajaran masih dilaksanakan di rumah. Namun demikian, Ananda harus tetap semangat. Jika ingin keluar rumah karena ada hal yang penting, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sebelum Ananda menyaksikan video pembelajaran materi yang akan saya ajarkan, saya harapkan kepada Ananda untuk meningkatkan konsentrasi Ananda agar memahami materi yang akan saya ajarkan. Berikut ini penjelasannya. Baiklah, perlu Ananda ketahui bahwasanya listrik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena manusia dalam melaksanakan aktivitasnya tentu membutuhkan energi listrik. Perlu Anda ketahui, ada dua jenis rangkaian arus listrik. Nah, yang pertama, rangkaian arus listrik searah yang disebut dengan DC, dan rangkaian arus listrik bolak-balik yang disebut dengan AC. Nah, kali ini pembelajaran kita akan membahas mengenai rangkaian listrik searah atau DC. Nah, apa sih rangkaian arus listrik searah itu? Rangkaian arus listrik searah adalah kuat arus yang mengalir melalui suatu kawat penghantar secara langsung. Kemudian, dalam pengaplikasian kehidupan kita sehari-hari, kita sering menggunakan sumber arus yang berupa baterai yang menggunakan prinsip rangkaian searah. Contoh seperti jam dinding, kemudian kamera digital yang mungkin sering Anda gunakan untuk swafoto. Pada rangkaian arus listrik searah, kita menggunakan hukum-hukum dasar listrik seperti hukum Ohm, kemudian hukum Kirchhoff. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita masih membahas mengenai hukum Ohm. Nah, apa sih bunyi dari hukum Ohm? Dari hukum Ohm adalah kawat yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, secara matematis, hukum Ohm dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan V per R. Nah, kemudian perlu Ananda ketahui cara mengukur kuat arus dan tegangan. Nah, untuk mengukur kuat arus dan tegangan, kita bisa menggunakan ampermeter, voltmeter, atau kita juga bisa menggunakan multimeter. Nah, untuk kuat arus listrik, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kita bisa menggunakan ampermeter. Nah, ampermeter yang dipasang secara seri pada rangkaian listrik. Nah, untuk mengetahui nilai hambatan Sun atau kita bisa menggunakan rumus berikut ini, yaitu RSH sama dengan RA per N dikurang 1. Nah, kemudian untuk mencari nilai N sama dengan I dibagi IA. Untuk memahami, menentukan, mencari nilai hambatan Sun
atau RSH dapat kita amati contoh soal berikut ini. Ampermeter memiliki hambatan dalam 360 ohm dan memiliki batas ukur 50 mA. Setelah dipasangkan hambatan Sun atau RSH sebesar 10 ohm, maka berapakah batas ukur ampermeter sekarang? Nah, untuk pengerjaan soal fisika, tentunya kita harus mengetahui apa yang diketahui, ditanya, dan dijawab dengan cara penyelesaian. Diketahui dari soal, ampermeter memiliki hambatan dalam 360 ohm. Berarti RA sama dengan 360 ohm. Dan memiliki batas ukur 50 mA. Artinya batas ukur awal ya. Disimbolkan dengan IA sama dengan 50 mA. Nah, setelah dipasangkan RSH, artinya hambatan Sun sebesar 10 ohm, maka kita tulis RSH sama dengan 10 ohm. Nah, berapa batas ukur ampermeter sekarang? Artinya yang ditanya batas ukur akhir yang disimbolkan dengan I. Dijawab. Nah, untuk mencari batas ukur akhir, kita cari dulu nilai dari hambatan Sun-nya. Kenapa? Karena dari soal nilai hambatan Sun-nya tidak diketahui. Maka untuk mencari nilai hambatan Sun-nya, kita menggunakan rumus RSH sama dengan RA dibagi N kurang 1. Nah, setelah itu kalikan dia RSH dengan N kurang 1. RSH dikali N kurang 1 sama dengan RA. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya. Nah, RSA dari diketahui nilainya adalah 10 ohm dikali N, berhubung N yang ingin kita cari, maka tulis N dikurang 1 sama dengan RA. RA nilainya adalah 360 ohm. Nah, setelah itu kalikanlah 10 ohm dengan N. 10 ohm dikali N. Setelah itu kalikan 10 ohm dengan negatif 1, maka negatif 10 ohm sama dengan 360 ohm. Nah, setelah itu 10 ohm kali N sama dengan 360 ohm berpindah ruas jadi positif, artinya ditambah 10 ohm sama dengan 360 ditambah 10 ohm berarti 370 ohm. Kemudian kita cari nilai N-nya adalah dengan membagikan 370 ohm dibagi 10 ohm. Dengan demikian hasilnya adalah 37. Nah, setelah nilai N-nya dapat, maka kita cari nilai I. Di mana rumus untuk mencari I adalah N sama dengan I per IA. Nah, setelah rumus sudah dapat, kita masukkan nilainya. N adalah 37. Kemudian I, karena I yang ditanya, maka di sini adalah I. Kemudian IA, berapa nilainya? 50 mA. Nah, jika seperti ini, maka dikalikan 37 dikali 50 mA. I sama dengan 37 dikali 50 mA. Hasilnya 37 dikali 50 adalah 1850 mA. Itulah nilai dari batas ukur akhir. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff
yang berupa rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekian dari saya. Untuk anak-anak sekalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.